Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara sekalian, karya agung Tuhan sudah digambarkan secara nyata dalam peristiwa pembebasan bangsa pilihan dari perbudakan. Mereka dalam perjalanan di padang gurun menghadapi tantangan, yakni ular tedung yang menggigit mereka dan mematikan. Tapi Tuhan menugaskan kepada Musa untuk meninggikan ular tembaga, dan umat yang melihat memandang ular tembaga itu akan selamat. Dan itulah yang kemudian melambangkan karya agung Yesus Kristus sebagaimana diterangkan dalam bacaan kedua. Paulus menegaskan Kristus yang dalam rupa Allah itu tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, Ia mengosongkan diri dan merelakan, bahkan memanggul salib dan wafat di sana supaya bangsa manusia memperoleh hidup. Itulah isi dari Yesus yang diutus, bukan untuk menghakimi tetapi untuk menyelamatkan. Di tempat lain dikatakan bahwa salib adalah sebagai suatu kebodohan atau tempat penghinaan, oleh karena salib menjadi tempat eksekusi bagi para pendosa. Dan Yesus menempatkan hal itulah dosa manusia diselesaikan, didamaikan dengan Tuhan. Saudara sekalian, bagi kita para peziarah, para pengikut Yesus Kristus, menjadi suatu kemenangan di mana salib menjadi tempat pendamaian kita dengan Allah dalam Yesus Kristus. Dalam peziarahan kita, marilah kita juga mempersatukan salib hidup kita dengan salib Yesus Kristus. Kita satukan dengan Tuhan berbagai persoalan, tantangan dan kesulitan hidup kita bersama dengan salib Kristus, supaya ada kehidupan baru, ada semangat baru, dan kita semua tidak kalah karena persoalan, tetapi dapat memuliakan Tuhan oleh karena berbagai persoalan kita satukan dengan karya Yesus. Terutama kita bersyukur bahwa Kristus telah merelakan semuanya itu demi keselamatan kita, demi penebusan kita. Untuk itu marilah kita panjatkan doa-doa kita dalam doa umat.